Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nunung Tri Oktariani, asal Prodi PJJ Informatika, dengan nomor induk mahasiswa 24040102073. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban tugas saya sendiri dari UTS mata kuliah Cloud Computing. Dosen pengampunya sendiri ada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. UTS kali ini yaitu kita diminta untuk mencari salah satu jurnal penelitian nasional atau internasional yang memiliki ISSN atau nomor seri, jelas siapa publishernya, dan terbit tahun maksimal 5 tahun ke belakang. Membahas tentang cloud computing pastinya. Mulai dari implementasi, perbandingan, rancangan, evaluasi, dan sebagainya. Eh, Jawaban saya memilih salah satu jurnal dan menemukan judul jurnalnya yaitu Sistem Pengarsipan Berbasis Cloud Computing pada Kantor Camat Paranginan. Penulisnya sendiri ada Togar Hasurungan Simanjuntak, Jimmy F. Naibaho, Mendarisan Aritonang, Darwis R. Manalu, serta Mufria J. Purba. Tahun terbit jurnalnya sendiri ada pada tanggal 30 April 2023. Dan terbitannya sudah saya cantumkan di proposal ini. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal sistem pengarsipan berbasis cloud computing ini yaitu Kantor Kecamatan Paringanan merupakan sebuah instansi pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa atau kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kantor Kecamatan Paranginan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Fungsi dari kantor kecamatan yaitu melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, kantor kecamatan Paranginan diketahui pengelolaan datanya masih dibatasi oleh ruang. Data disimpan pada komputer atau media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk eksternal. Begitu juga dengan sistem pengarsipan yang masih manual, di mana pengarsipan data dan surat sebagian besar masih disimpan dalam bentuk kertas dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk file. Karena penyimpanan data masih dilakukan di dalam komputer, sehingga sangat rentan terkena virus dan dapat mengakibatkan kerusakan ataupun kemungkinan bisa terjadi kehilangan pada data sehingga dapat mempersulit pencairan data kembali yang tentunya akan memerlukan banyak waktu dan tenaga sehingga diperlukan penerapan teknologi berbasis internet yang lebih diarahkan kepada proses pengaplikasian sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. Kebutuhan pengolahan data yang ada sangat tinggi. Data yang diolah dan disimpan pada sistem tersebut semakin lama akan semakin bertambah, sehingga mengakibatkan pekerjaan dan biaya pemeliharaan serta perawatan perangkat kerasnya menjadi bertambah. Bandwidth yang diperlukan untuk proses ini pun tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi, kantor kecamatan Paranginan perlu menggunakan sebuah penyimpanan berbasis cloud computing. Lalu tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu tujuan penelitiannya bertujuan untuk membuat sistem informasi pengarsipan berbasis cloud computing pada kantor kecamatan Paranginan. Dengan adanya sistem informasi ini dapat mendigitalisasi pengarsipan berbasis cloud, di mana sebelumnya pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga lebih mudah diakses, efisien, aman, dan terorganisir.
Manfaatnya fleksibel, kemudahan dalam mengakses data, pengamanan biaya karena tidak memerlukan biaya tambahan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan keamanan data karena disimpan secara terpusat sehingga lebih terkontrol pengelolaannya. Pengolahan dan pengarsipan data yang cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Untuk selanjutnya, metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode waterfall. Eh, Tahapan yang pertama ada requirement analysis. Pada tahapan requirement analysis ini mengetahui dan mengumpulkan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan pada sistem. Nah, di sini ada data yang dikumpulkan selama 4 bulan. Dari data yang ada, jumlah surat adalah 78 dengan jumlah kapasitasnya 44,8 MB. Jumlah rata-rata surat dan kapasitas penyimpanan yang dipakai dalam 4 bulan terakhir adalah 11,2 MB. Sehingga dapat disimpulkan jumlah kebutuhan storage yang dibutuhkan terhadap data akan digunakan pada sistem setahun adalah kurang lebih 134,4 MB. Lalu tahapan yang kedua yaitu desain. Pada tahapan ini akan dilakukan implementasi pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Pada perancangan ini menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada perancangan penggunaan layanan cloud computing menjelaskan hubungan cara kerja antara admin kantor Kecamatan Paranginan dan setiap admin kantor desa di dalam cloud. Pada perancangan ini, semua data yang ada di admin kantor Kecamatan Paranginan itu terintegrasi dengan kantor desa. Nah, ada gambaran perancangan layanan cloud computing di sini dijelaskan sesuai dengan gambar berikut. Lalu untuk selanjutnya ada implementasi. Pada tahapan ini merupakan tahapan pembuatan perangkat lunak menggunakan program. Yang selanjutnya adalah tahapan testing. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Dan yang terakhir adalah maintenance. Pada tahap terakhir, metode waterfall ini merupakan tahapan untuk memperbaiki dan memelihara sistem. Teknologi yang diterapkan pada penelitian yaitu menggunakan teknologi cloud computing berbasis website sebagai platform utamanya. Teknologi ini dapat melakukan proses pengarsipan data secara online dengan menggunakan internet. Cloud computing menggunakan layanan VPS, yaitu Virtual Private Server, merupakan bentuk layanan hosting yang menyediakan server secara virtual, di mana artinya sama dengan komputer fisik dengan sistem operasi dan sumber daya yang terhubung. Peneliti menggunakan VPS yang masuk dalam model layanan cloud computing jenis infrastruktur as a service karena menyediakan infrastruktur secara virtual. Hasil dari penelitian ini sendiri yaitu penelitian yang dihasilkan dalam sistem pengarsipan berbasis cloud computing, yaitu sebuah aplikasi sistem pengarsipan berbasis website dengan menggunakan layanan cloud computing. Sistem tersebut menghasilkan terbentuknya manajemen data dan arsip yang baik. Pegawai dapat menyimpan dan mengarsipkan data secara teratur dan mudah karena sistem yang dibangun bersifat online. Memastikan data tersimpan dengan aman karena pengelolaan data secara terpusat. Selain itu, memudahkan para pegawai untuk mencari data dengan efektif, efisien waktu karena tidak lagi mencari data secara manual, atau mengirimkan serta mengantarkan surat secara langsung dari kantor ke kantor lainnya. Nah, pada tahapan yang terakhir adalah penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menganalisis kebutuhan dan melakukan perumusan masalah lebih detail lagi. Ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan dari penelitian sebelumnya, seperti alamat yang digunakan belum menggunakan protokol yang aman, belum ada klasifikasi data yang kemudian dapat digunakan sebagai strategi pengarsipan data, serta bagaimana mengoptimalkan sistem yang dibuat dengan batasan anggaran yang dimiliki. Untuk penelitian selanjutnya juga kita bisa menerapkan domain yang dicantumkan oleh peneliti sebelumnya menggunakan protokol yang tidak aman, yaitu HTTP. Sehingga besar kemungkinan jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah melihat transaksi, data pengguna, dan juga server. Terlebih lagi, data utama yang digunakan dalam sistem ini merupakan informasi data pribadi yang berhak untuk dijaga sebaik mungkin. Berdasarkan hal ini, sistem seharusnya menggunakan protokol yang lebih aman, yaitu HTTPS, agar data antara pengguna dan server selalu terenkripsi dengan baik. Data utama yang diolah di dalam sistem yang ada harus dijaga sebaik mungkin agar jika kita kehilangan master data karena adanya kesalahan yang terjadi baik karena isu internal maupun eksternal, sistem tetap bisa memulihkan data. Terlebih lagi, data yang diolah merupakan data masyarakat dan bersifat private. Saran pertama, ada baiknya jika sistem dapat mengklasifikasi beberapa data berdasarkan waktu inputnya. Hal ini dapat diimplementasikan terhadap data selain data kependudukan, seperti surat dan juga data bantuan sosial. Klasifikasi berdasarkan waktu input secara singkatnya yaitu data yang sudah disimpan lebih dari 10 tahun, maka harus masuk cold storage dan dianggap sebagai arsip. Data yang disimpan antara lebih dari 2 tahun dan kurang dari 10 tahun dapat tetap disimpan di hot storage dengan strategi backup data yang lebih sedikit. Misalkan seperti per 1 tahun sekali. Sedangkan untuk data yang disimpan kurang dari sama dengan 2 tahun harus memiliki strategi backup yang lebih berkala. Contohnya 1 bulan sekali. Selain dalam sisi teknologi, hal yang bisa ditingkatkan yaitu manajemen anggaran terkait sistem yang dimiliki, agar setiap peningkatan yang diinginkan tetap dapat tercapai dengan anggaran yang ada tanpa mengurangi hal-hal yang sangat perlu ditingkatkan. Sekian paparan dari saya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan atas jawaban dari UTS mata kuliah Cloud Computing. Semoga apa yang saya paparkan dapat membantu proses penelitian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.